Pak Ganda, kalau tadi kita dari depan kita sudah mengatakan bahwa ini fenomena yang saat ini terjadi, bahwa mungkin ada beberapa ormas yang dirasa kok melakukan sesuatu yang berbentuk kekerasan atau berbentuk intimidasi dan lain-lain. Kalau Anda lihat, barukah sekarang fenomenanya atau sebenarnya ini sudah ada namun memang tidak bisa benar-benar dihilangkan? Oke, saya akan menjelaskan dulu mengenai masyarakat Indonesia, gitu. Masyarakat kita yang pluralistik, yang sangat majemuk. Jadi ormas-ormas ini ada yang didirikan berdasarkan etnis, agama, seperti itu. Tapi juga ada yang berdasarkan kelas, ya. Kelas atas, kelas menengah, kelas bawah, seperti organisasi buruh, organisasi petani, dan lain-lain seperti itu. Dan mereka semuanya adalah warga negara. Jadi dalam intinya betul sekali bahwa mereka mempunyai hak konstitusional untuk membuat ormasnya masing-masing. Jadi mereka sebagai citizen, jadi warga negara. Nah, hal ini dalam keadaan kondisi politik ekonomi atau ada konteks sosialnya ya dalam persoalan-persoalan seperti ini. Jadi ada masalah ekonomi, masalah politik yang berpengaruh terhadap kehadiran dan perilaku daripada ormas-ormas tersebut seperti itu. Ya, jadi maksud saya dalam hal ini adalah mereka sebenarnya adalah kelompok kepentingan, gitu ya, yang punya aspirasi untuk disampaikan kepada negara dalam hal ini dalam hubungan negara dan masyarakat seperti itu. Nah, yang harus kita lihat sejauh mana adalah aspirasi ini bisa direspon dengan baik oleh negara dalam hal ini atau dengan sesama ormas lainnya. Jadi butuh sekali dalam hal ini mengetahui atau melihat aspirasinya apa sih ini. Ormas ini? Iya, itu. Karena masing-masing ormas itu punya aspirasi. Ya. Dan itu mereka tidak dalam keadaan vakum. Jadi ada konteks sosialnya, ekonomi, politik, dan hukum itu tadi. Ya. Jadi misalnya kalau ada ketimpangan ekonomi, mungkin ada persoalannya lain, gitu. Ada masalah misalnya penegakan hukum yang timpang juga lain seperti itu. Jadi perilaku ormasnya pun mengikuti begitu. Ya, mengikuti seperti itu. Dan juga kemudian ketika politik itu tidak responsif, artinya baik di parlemen maupun di DPD misalnya seperti itu, juga akan menjadi persoalan. Kemana mereka akan menyuarakan aspirasi mereka? Saya di situ dulu sebelum masuk ke yang tadi. Oke. Nanti kita masuk ke sana. Saya mau menyapa Pak Laude Ahmad terlebih dahulu, Direktur Ormas Kemendagri. Selamat pagi Pak Laude. Selamat pagi, Bang Timothy. Pak Laude, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Pak Laude, mengenai revisi atau rencana revisi ini sendiri, sudah tahukah bagian apa sebenarnya yang dirasa perlu direvisi dalam Undang-Undang Nomor 17 2013 ini? Baik, terima kasih. Selamat pagi semua. Selamat pagi. Jadi semangat revisi kita sebetulnya pertama adalah kita melihat kondisi dinamika ormas baik existing saat ini begitu ya. Kemudian untuk mengantisipasi permasalahan-permasalahannya ormas ke depan gitu. Kemudian yang kedua, kita juga melihat bahwa beberapa waktu yang lalu itu Mahkamah Konstitusi sudah mereview terhadap beberapa substansi atau pasal-pasal di dalam itu. Dan ini kita akan sempurnakan, kita akan sinkronisasikan beberapa substansi atau pasal-pasal saat ini. Yang berikut adalah sebetulnya kita melihat beberapa substansi khususnya terkait dengan pendaftaran misalnya, kemudian pengawasan dan sanksi begitu. Jadi kita akan sesuaikan bahwa harapannya adalah ormas ini betul-betul bisa beraktivitas begitu sesuai dengan tujuan dan fungsinya, dan tentu juga bisa memperhatikan apa yang menjadi kewajiban-kewajibannya serta larangannya di dalam peraturan perundang-undangan. Sehingga betul-betul juga hak-hak asasi orang lain juga itu bisa terjamin dengan pengaturan-pengaturan tentang ormas ini. Oke Pak Laude, ada yang menyebutkan bahwa membentuk ormas, mendirikan ormas itu pendaftarannya sangat mudah, tapi membubarkan ormas ini sesuatu yang sangat rumit dan sulit sekali. Benarkah ini yang akan menjadi poin revisinya? Mungkin lebih menyeleksi dan justru lebih mudah membubarkan atau membekukan kalau ada pelanggaran undang-undang? Betul. Ya, jadi bahwa sebetulnya kan masyarakat ini kan diharapkan memang dalam konteks bebas berserikat dan berkumpul, tentu mereka diberikan kesempatan juga untuk berorganisasi dalam konteks membentuk ormas ini. Itu memang sangat mudah gitu ya. Kita harapkan memang karena betul-betul bisa menjadi mitra pemerintah ya, bisa menjadi
wadah aspirasi masyarakat, pelayanan buat masyarakat atau pemberdayaan dan seterusnya. Hanya saja bahwa hal-hal yang kira-kira katakan dalam perjalanan itu ada yang bertentangan dengan yang menjadi kewajiban atau pelarangannya tadi, beberapa klausul yang mengatur tentang katakanlah dalam konteks sanksinya itu memang cukup panjang begitu. Panjang ya. Di sana memang relatif sangat kelihatannya begitu fleksibel karena ada upaya-upaya persuasif sebelum kita lakukan peringatan baik pertama, kedua, ketiga dan seterusnya sampai dengan pencabutan status ormas tersebut bagi yang terdaftar ini gitu. Dan memang ini yang kita menjadi poin krusial pertama bahwa kita harapkan pendaftaran ini betul-betul terseleksi begitu. Jadi ada semacam selective policy pada ormas-ormas ini, baik oleh pemerintah daerah gitu ya, kemudian di pemerintah pusat juga tentunya. Kita rencanakan membentuk semacam tim terpadu begitu dalam konteks macam clearing house sehingga betul-betul ormas ini bisa terseleksi untuk kita memberikan status ya terdaftar begitu. Pak Laude, memang ada kekhawatiran bahwa ada ormas-ormas tertentu yang memberi nama buruk pada kata ormas begitu Pak. Sebenarnya ormas itu bukanlah sebuah organisasi yang meresahkan masyarakat, namun seharusnya adalah menjadi salah satu pihak kumpulan orang-orang yang justru memajukan masyarakat dengan semangat Pancasila begitu Pak. Ini yang mungkin saya baca dari undang-undangnya begitu Pak. Nah, hanya beberapa ormas saja yang mungkin melakukan pelanggaran dan harus ditindak begitu Pak. Nah, kesulitan untuk membuka atau mendaftarkan ormas dikhawatirkan menjadi menyulitkan bagi mereka yang sebenarnya ingin mendirikan ormas dengan tujuan yang baik, dengan tujuan yang mulia begitu Pak. Dan untuk membubarkan sebenarnya takutnya nanti justru membungkam ormas yang vokal begitu Pak Laude. Jadi begini juga Mas, sebetulnya itu tidak perlu terlalu khawatir gitu ya, karena bagi katakan ormas-ormas yang selama ini sudah bermitra untuk melaksanakan tujuan dan fungsinya sendiri ya, tentu pasti salah satunya adalah selaras dengan program pemerintahan misalnya, kemudian ikut juga mendukung pencapaian tujuan negara. Itu terpantau oleh pemerintah dan tentu pasti diberdayakan oleh pemerintah secara selektif ya. Artinya bahwa mereka ikut dilakukan komunikasi untuk memberikan kontribusi terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Namun kalau misalnya di dalamnya aktivitas itu kadang-kadang bisa saja mungkin itu kita harapkan adalah tidak melembaga, tidak menjadi suatu lembaga. Itu bisa saja kadang-kadang ada mungkin oknum yang mungkin belum memahami tujuan organisasinya sendiri begitu, belum pernah membaca anggaran dasar, anggaran rumah tangga ormasnya sendiri, sehingga kadang-kadang dalam aktivitasnya bisa bertindak secara perorangan, bisa saja. Nah ini yang tidak kita harapkan sebetulnya. Namun dalam konteks itu kita juga ingatkan bahwa mereka ketika mendaftar gitu ya, sebetulnya ormas ini cenderung baik misalnya dalam perjalanannya gitu. Tapi ketika harus kan mengupdate, misalnya sudah mendaftar, tapi dalam jangka waktu tertentu kan misalnya kita itu 5 tahun harus diupdate surat keterangan terdaftarnya. Sehingga nanti perlu ada lagi pembinaan-pembinaan. Pemerintah melalui Kemendagri juga itu melakukan pembinaan termasuk di pemerintah daerah juga. Pembinaan pemberdayaan terhadap perkembangan ormas ini. Dan semakin hari itu sebetulnya kita mencoba memberikan menginspirasi mereka supaya betul-betul menjadi mitra dan jadi kanal untuk pemberdayaan dan aspirasi buat masyarakat juga. Pak Laude, kalau memang ada pelanggaran hukum yang dilakukan entah itu oleh oknum ormas ataupun oleh ormasnya menjadi gerakan dari ormas tersebut, tidakkah sebenarnya undang-undang kita pun cukup sebuah ormas yang berbuat melanggar semangat NKRI begitu atau menodai Pancasila dan lain-lain, ini memang sudah ada hukumnya dan bisa ditindak atas hal tersebut. Kalau ada oknum yang melakukan kekerasan secara pribadi namun mengatasnamakan ormas, dia pun bisa ditindak secara pidana oleh hukum atas perbuatannya. Tidakkah ini cukup sebenarnya? Saya pikir kalau dengan ranah hukum dan pidana memang itu iya, tapi dalam konteks kelembaganya yang dikhawatirkan kan soalnya tidak bicara soal ormas gitu ya, dalam perspektif lembaganya. Dalam perspektif lembaga tadi kan kita bicara ormas berarti ikut memenuhi seperti yang disampaikan dengan diatur di dalam ketentuan perundang-undangan. Walaupun memang itu sudah sangat jelas. Kalau personal saya pikir sudah sangat baik dan selama ini juga itu sudah dilakukan dengan sangat baik ya, terkoordinasi dengan baik. Namun dalam konteks organisasi ini yang harus kita perlu antisipasi gitu. Karena dalam konteks kelembagaan tadi gitu ya, masyarakat juga menganggap kalau masyarakat kan melihat nih, karena masyarakat juga ikut melakukan pengawasan terhadap ormas secara eksternal. Jadi
katakan mungkin adanya pantauan masyarakat atau pengaduan masyarakat ini yang harus kita juga perhatikan. Kalau mereka melihat secara kelembagaan atau melihat dalam perspektif ormasnya itu gitu. Oke, saya ke Pak Ganda Upaya tadi. Pak Ganda, kita sudah mendengar bahwa salah satu poinnya adalah lebih menyeleksi ormas yang mendaftar dan lebih mempermudah apabila ormas itu melakukan pelanggaran untuk dibekukan atau dibubarkan. Menurut Anda apa efeknya ke tengah masyarakat? Iya, kita kan sedang dalam proses demokratisasi ini. Ya itu, ya. Jadi masalah seleksi itu jadi taruhan itu, gitu. Jadi indikatornya apa? Nah, gitu. Harus ada indikator atau aturan atau prosedur yang jelas seperti itu kalau ingin seleksi. Jangan sampai mengeksklusi, gitu ya. Ada pihak tertentu yang tidak bisa sehingga bisa membuat itu terjadi eksklusi sosial, ya, gitu. Sehingga aspirasi daripada warga negara itu tidak tersampaikan nantinya seperti itu. Yang menjadi hak konstitusional. Iya, yang menjadi hak konstitusional mereka. Mereka punya hak sipil, hak politik, hak sosial, malah hak ekonomi dan hak budaya kan seperti itu. Nah, ini maksud saya ini sangat sensitif gitu dalam proses demokratisasi. Sekali lagi ini kan maksud saya dinamikanya itu sangat rumit. Ada dinamika ekonomi, ada dinamika hukum, dan dinamika politik di dalam keadaan bernegara dan berbangsa dan bermasyarakat ini. Nah, ini yang menjadi persoalan. Saya setuju bahwa rule of law itu harus ditegakkan. Ya. Nah, saya setuju. Tapi penegakan hukum itu penegakan keadilan. Maksud saya jangan sampai di sini dihukum, yang ini enggak. Okay. Nah, itu akan menimbulkan katakanlah di dalam masyarakat itu merasa bahwa kok seperti ini gitu ya. Karena aspirasi mereka itu nggak nyampe itu ke atas. Oke. Ya, kita lihat sekarang misalnya ke parlemen itu seakan-akan nggak berhubungan dengan yang di bawah. Ini dari pandangan saya seperti itu. Apalagi sekarang DPD sekarang banyakan masuk jadi parpol. Ya, benar. Nah, gitu, jadi suara parpol gitu seperti itu. Oke, ini berangkat dari ketidakpuasan sebenarnya. Dari ketidakpuasan. Putusnya komunikasi itu ya. Jadi setelah 98 itu masalah yang ingin dikembangkan sebenarnya dari bawah itu adalah sejauh mana katakanlah ada masalah keadilan itu tadi, keadilan ekonomi maupun keadilan hukum. Oke. Nah, itu persoalannya. Nah, tuntutan atas itu kan tidak berarti harus diikuti dengan pelanggaran dalam bentuk kekerasan. Betul sekali. Saya setuju itu. Ya, jadi kita menghindarkan kekerasan, tapi tidak semua yang radikal itu keras, gitu. Dan dalam hal ini jangan juga sampai terjadi katakanlah penyampaian aspirasi atau kritik terhadap pemerintah dianggap lawan politik. Nah, itu jadi persoalan juga. Dan seperti itu. Jadi kita harus terbuka ketika kita sedang berjalan untuk mencapai katakanlah adanya penegakan hukum itu. Oke.